Halo Kak Putri, selamat siang. Siang. Gimana Kak tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar, Kak. Emang tadi naik apa Kak ke sini? Naik Transjakarta sih kebetulan. Oh, yang arah Kebayoran. Iya. Oke. Oke, baik Kak Putri, gimana nih? Ada yang bisa aku bantu? Iya, Kak, sebenarnya aku lagi ada masalah sih sama pasangan aku. Oke, baik. Sebelum Kak Putri cerita, mungkin aku akan ngasih tahu ya, kalau di sesi konseling ini Kak Putri nggak perlu khawatir kalau rahasia atau cerita kakak tuh nyebar kemana-mana, karena kita punya asas kerahasiaan. Dan di sesi konseling ini kita berdurasi 45 menit. Jadi nanti kalau misalnya memang lewat 45 menit, mungkin kita nanti diadain sesi kedua untuk pertemuan kedua ya Kak. Oke, baik Kak Putri, jadi gimana nih, ada yang mau ingin disampaikan keluh kesahnya atau ingin diceritakan? Iya, Kak, jadi aku punya pacar. Udah pacaran 3 tahun. Mm-mm. Nah, selama 3 tahun ini aku sering banget, nggak sekali 2 kali, kayak ngegap dia selingkuh. Aku tuh kayak udah sabar-sabar banget hadapin sikap dia. Dan selingkuhnya tuh ya mungkin uh, aku ngegapinnya melalui chat aja sih, Kak. Untuk ketemu langsung tuh misalnya dia ketemu sama cewek tuh belum pernah. Tapi chat itu aku ngegapnya kayak ya udah melebihi batasnya. Jadi aku kadang kesel karena nggak hanya sekali 2 kali, Kak, gitu. Oke, baik Kak Putri, jadi kalau boleh tahu, pacar kakak ini tuh, maaf ya kalau misalnya ini ke ranah privasi, tapi dalam lingkungan kerjanya tuh emang mayoritas perempuan semua, atau ada laki-laki ada perempuannya, atau mayoritas atau lingkungannya mayoritasnya kayak gitu, atau emang dari teman-temannya yang Kak Putri tahu? Kalau dari teman-temannya sih aku kayak oke aja sih, Kak. Tapi kalau dari lingkup kerjanya kebetulan kemarin tuh ketahuan selingkuhnya sama teman kerjanya. Sempet berhenti chatannya tapi nggak lama tuh kayak chat lagi. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Eh, tapi setelah kakak kan sering nih diselingkuhin, maksudnya dalam hubungan 3 tahun ini, kata kakak sering mengalami kejadian hal yang sama. Perasaan kakak tuh emang kayak ya udah bodo amat sama perlakuan cowok itu, atau sebenarnya batin gitu? Awal ketahuan selingkuh sih shock banget sih, Kak. Aku tuh kayak kaget banget kalau dia bisa ngelakuin ini ke aku. Terus ketahuan sekali dia sempet balikan sama aku, ngasih keyakinan ke aku kalau dia nggak bakal ngulangin kejadian yang sama. Tapi semakin kesini kok sikap dia nggak berubah, selalu ngulangin kesalahan yang sama gitu. Aku tuh kadang capek banget sama kelakuan dia. Oke, Kak Putri kan di sini merasa kalau Kak Putri capek nih sama hubungan kakak sama pasangan kakak. Kenapa kalau misalnya kakak udah ngerasain kayak capek banget karena dia selalu ngehianatin kakak, kenapa Kak Putri nggak mengakhiri hubungan aja, atau mungkin bisa diomongin baik-baik sama pasangannya, atau cari jalan keluar selain putus mungkin? Sebenarnya sih pengen banget putus, Kak, dari dia, tapi karena banyak hal baik yang buat aku nyaman sama dia, jadi aku nggak bisa lepas sampai sekarang. Terkadang sih, Kak, aku berpikir pengen banget balas dendam ke dia. Jadi sering aja terlintas dalam otak aku. Oke, baik Kak, mungkin karena kakak Putri sering dikecewakan, jadi emang ada terlintas untuk balas dendam ke pasangan kakak. Nah, sebenarnya kalau kakak ngelakuin balas dendam juga, dia ngerasa, mungkin dia juga ngerasa biasa aja juga, atau bahkan dia seneng karena apa yang dia lakuin kakak juga ngelakuin gitu. Jadi menurut aku nggak ada untungnya aja buat kakak kalau misalnya kakak balas dendam.
Dan kalau misalnya kakak terlintas balas dendamnya untuk kayak sampai macem-macem gitu kan, itu kan juga nggak baik kan. Bahkan di Al-Quran juga tertulis surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau mungkin kayak kakak ngerasa terlintas di otak kakak nih untuk balas dendam, coba kakak istighfar yang banyak gitu. Bahkan kayak abis sholat kakak ucap istighfar, sebelum tidur ucap istighfar. Kadang kan kalau kita berpikir terlintas gitu pasti kayak kalau kita lagi bengong kan, atau kita lagi mau tidur nih, kadang kita suka aja ada kepikiran gitu. Itu kakak boleh istighfar, baca Al-Fatihah kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa mengurangi nih rasa pikiran kakak kayak gitu. Dan kalau emang kakak ngerasa pasangan kakak nggak jauh lebih baik ke depannya, udah kak, gak usah dipikirin. Kakak harus mikirin diri kakak sendiri. Kakak tuh cantik, kakak pintar. Mungkin di luar sana masih banyak laki-laki yang mau sama kakak selain pasangan kakak gitu. Kakak harus coba rela ninggalin suatu hal yang emang bikin kakak tuh sakit gitu. Ngapain kakak pertahanin kalau bikin kakak tuh selalu sedih, selalu sakit, selalu dikecewakan, selalu dihianati. Itu kayak cuma-cuma kak. Ya mungkin kalau misalnya dia nggak berubah dan mengulangi hal yang sama, mungkin aku akan ninggalin dia sih kak. Sekarang kan masih berhubungan sama dia ya kak, aku bakal ngikutin sih apa yang kakak saranin tadi untuk beristighfar kalau misalnya aku masih suka kepikiran untuk balas dendam ke dia. Oke kak, baik. Alhamdulillah kalau misalnya kakak mau beristighfar saat kakak mau melakukan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Oke baik kak, mungkin ini waktunya udah habis dan mungkin kita akan ada di sesi kedua. Nanti kabarin aja lewat aku kalau misalnya perkembangannya gimana nih. Kakak masih ngerasa mau balas dendam atau enggak ke pasangan kakak ya kan. Nanti kakak bisa WhatsApp aku aja. Oke, makasih banyak ya kak atas bantuannya. Iya kak, sama-sama. Makasih ya kak. Iya.